Saudara dan saudari yang saya hormati dan yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kembali bertemu bersama saya, Yakobus Dumupa, melalui channel Saya Sayangko. Seperti biasa, kita akan berbagi banyak hal mengenai dinamika kehidupan kita di dunia ini. Dan khusus untuk kali ini, saya akan menyampaikan pandangan-pandangan saya terkait dengan harus ada uskup orang asli Papua. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu terakhir ini saya dalam kapasitas sebagai orang Katolik beberapa kali menyampaikan pendapat, pemikiran saya berkaitan dengan uskup orang asli Papua. Beberapa kali saya menulis di dalam media sosial, kemudian saya juga menulis melalui surat terbuka, dan yang terbaru saya sampaikan dalam kata sambutan pada saat pentabisan beberapa imam beberapa waktu lalu di Gereja Katolik Mawa di Kabupaten Dogiai. Dan pernyataan saya saat itu memang sangat keras sekali. Dan kebetulan yang mentabiskan para imam adalah Uskup Bandung. Beliau juga sebagai sekretaris KWI. Maka saya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi atau kerinduan umat Katolik asli Papua berkaitan dengan perlu adanya uskup orang asli Papua. Kemudian selain saya, beberapa pihak juga menyampaikan aspirasi itu secara terbuka. Misalnya beberapa waktu lalu, sekelompok pemuda di Gereja Katolik Waena membentangkan sebuah spanduk yang pada intinya menuntut atau meminta agar perlu ada uskup orang asli Papua. Dan bukan itu saja, di beberapa kesempatan saya ikut mendengar bagaimana umat Katolik asli Papua itu sebenarnya menginginkan supaya harus ada uskup orang asli Papua. Pernah suatu ketika saya mengikuti ibadah hari Minggu di Gereja Katolik Pugat tadi, dan selesai ibadah itu seorang ibu mendekati saya dan menyampaikan kepada saya seperti ini, "Bapak Bupati, bisa tidak kalau Bapak Bupati mengangkat seorang imam asli Papua untuk menjadi uskup?" Jadi ibu ini berpikir yang bisa mengangkat uskup adalah bupati. Saya bilang, bupati tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk mengangkat uskup. Yang punya hak, yang punya kewenangan mengangkat uskup itu paus. Paus itu kita punya pemimpin tertinggi. Kita orang Katolik punya pemimpin tertinggi yang ada di Vatikan. Nah, ini hanya salah satu contoh yang menunjukkan bahwa memang banyak umat Katolik asli Papua yang mengharapkan perlu adanya uskup orang asli Papua. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, mengapa aspirasi seperti ini harus saya sampaikan? Atau kenapa saya yang harus berbicara? Memang tidak ada tradisi dalam gereja Katolik dalam hal penunjukan atau pengangkatan uskup itu umat menyampaikan suaranya, pendapatnya, apalagi menuntut, karena itu dianggap bertentangan dengan tradisi atau kebiasaan gereja Katolik. Karena yang berhak mengangkat seorang uskup adalah paus dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh para uskup. Jadi kami umat Katolik sama sekali tidak punya kapasitas, kewenangan, hak apapun dalam hal mengangkat uskup. Karena itu memang ini kedengarannya sangat aneh. Bahkan ada beberapa teman saya, saudara-saudara saya yang kadang-kadang bilang, "Kenapa kau terlalu tuntut? Kenapa kau terlalu bicara banyak?
dan kenapa harus bicara atau menyuarakan aspirasi-aspirasi seperti itu. Sebenarnya saya sadar bahwa sebagai umat Katolik atau orang yang beragama Katolik, saya tidak punya kapasitas apa-apa untuk menyampaikan aspirasi ini. Tetapi di sisi lain, saya juga betul-betul merasa sedih, merasa kasihan ketika umat Katolik asli Papua itu selama ini secara diam-diam membicarakan hal ini. Karena mereka merindukan itu. Dan kerinduan itu mereka hanya bisa sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Saya mengambil risiko. Kebiasaan umat Katolik di Papua dalam hal ini yang hanya berdoa, yang hanya bisik-bisik, tidak menyampaikan secara terbuka, itu harus saya sampaikan. Sehingga pihak gereja, pihak pengambil keputusan bisa memahami bahwa memang ada kerinduan orang asli Papua, terutama umat Katolik, agar harus ada orang asli Papua, imam asli Papua yang menjadi uskup. Karena itu, apakah kemudian suara-suara kami yang minimal saya sampaikan ini akan didengar, akan dipertimbangkan dalam mengangkat imam asli Papua untuk menjadi uskup? Itu kami kembalikan kepada pihak-pihak yang akan memberikan penilaian dan pihak-pihak yang akan menentukan atau mengangkat seorang imam asli Papua atau beberapa imam asli Papua untuk menjadi uskup ke depan. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah ada imam orang asli Papua yang telah memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi uskup? Dari segi kuantitas, orang asli Papua yang telah menjadi imam diperkirakan 40-an orang lebih. Dari jumlah sebanyak itu, dari segi pendidikan, beberapa di antara mereka adalah sudah berpendidikan doktor. Dari segi pemahaman teologi, dari segi pemahaman yang berkaitan dengan urusan-urusan gereja Katolik, kami nilai mereka punya kapasitas dan mereka punya kemampuan. Karena itu, sudah sepatutnya para imam asli Papua ini dipertimbangkan, satu atau beberapa orang di antaranya silakan dinilai agar kemudian bisa diputuskan jika memang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi uskup di tanah Papua. Kemudian orang bertanya, mengapa atau apa pentingnya seorang imam asli Papua menjadi uskup, entah di Papua atau di negara Republik Indonesia ini? Saya mempunyai beberapa alasan. Yang pertama, negara ini dibangun di atas dasar kebinekaan, dasar keberagaman, entah suku, bahasa, wilayah, agama, ras, dan lain sebagainya. Karena itu, dalam rangka untuk menghargai dan menghormati keberagaman itu, maka perlu ada uskup orang asli Papua di negara ini. Orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Timur, orang Ambon sudah menjadi uskup.
kini giliran bagi imam orang asli Papua untuk menjadi uskup di negara ini. Kita harus konsisten menghargai keberagaman itu. Jika memenuhi syarat, kenapa tidak? Alasan yang kedua, adanya uskup orang asli Papua, terutama yang kemudian akan bertugas di salah satu keuskupan di Papua, itu akan menyatukan umat dengan pimpinan umat. Jadi akan ada persatuan antara uskup dengan para umat, atau antara umat dengan umat. Karena hal ini akan memberikan semangat baru kepada orang asli Papua yang beragama Katolik. Mereka akan merasa, wah ini kami sekarang orang Papua sudah bisa menjadi uskup. Mari kita berjuang, kita membangun gereja ini, kita membangun hidup ini menjadi lebih baik. Jadi itu sebuah motivasi yang baru. Itu betul-betul sesuatu yang bisa memberikan semangat, sehingga kehidupan bergereja, kehidupan berumat itu kemudian bisa terjalin dengan baik. Jadi itu punya pengaruh yang sangat besar. Selama ini salah satu kekuatan gereja Katolik di Papua adalah persatuan dan pengorbanan umatnya. Dalam kegiatan gereja apapun, misalnya dalam hal mencari dana untuk membangun gereja, pentabisan imam atau apapun, orang Katolik di Papua selalu mengorbankan apa saja yang mereka miliki supaya kegiatan apapun yang berkaitan dengan kegiatan gereja itu bisa terlaksana dengan baik. Saya kadang-kadang sedih karena yang tersisa adalah baju mereka. Yang lain mereka jual supaya gereja ini bisa hidup dan bisa berkembang. Apalagi kalau itu ditopang oleh adanya seorang uskup orang asli Papua. Itu akan memberikan semangat yang lebih, sehingga apa yang menjadi tugas dari gereja Katolik dalam keberadaannya di dunia ini akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga, perlu ada uskup orang asli Papua ini juga dalam rangka untuk gereja menghargai dan menghormati kerinduan, aspirasi, dan doa-doa umatnya. Gereja tidak boleh tutup mata, gereja tidak boleh tuli untuk bisa mendengar, bisa memahami kerinduan, aspirasi, dan doa umat yang seperti ini. Karena gereja kuat, gereja ada karena ditopang oleh umat yang kuat sebagai dasar atau fondasi gereja itu. Karena itu sekarang sudah waktunya gereja harus menghargai dan menghormati kerinduan, aspirasi, dan doa umat orang asli Papua yang mengharapkan adanya seorang atau beberapa orang imam yang menjadi uskup. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa aspirasi seperti ini yang saya suarakan dan saudara-saudara saya yang lain suarakan, ini tidak punya kepentingan apapun, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau kepentingan apapun juga. Kami berbicara ini murni untuk kepentingan gereja Katolik. Dalam kapasitas saya dan saudara-saudara saya yang lain sebagai orang Katolik. Jadi mohon jangan ditafsirkan macam-macam, jangan dicurigai. Apalagi kalau yang mencurigai adalah dari pihak pimpinan gereja. Kecurigaan Anda salah. Asumsi Anda salah. Sudah waktunya Anda mendengar suara kami, para umat Katolik, yang selama ini menopang gereja Katolik ini, sehingga tetap kokoh dan tetap kuat. Dan
Yang paling penting selanjutnya adalah jangan sampai ada yang berpikir bahwa uskup orang asli Papua yang kami rindukan dan kami kehendaki ini selanjutnya boleh menjadi uskup hanya di tanah Papua. Tidak seperti itu. Siapapun imam orang asli Papua yang akan diangkat menjadi uskup boleh menjadi uskup di keuskupan lain di luar tanah Papua. Jadi jangan sampai ada yang berpikir ini kita mau supaya harus ada uskup orang asli Papua yang kemudian menjadi uskup hanya di tanah Papua. Tidak seperti itu. Kalau ada orang asli Papua, imam asli Papua yang diangkat menjadi uskup, kemudian bisa bertugas di keuskupan lain di wilayah Indonesia, mengapa tidak? Justru itu penting dalam rangka untuk kita menghargai dan mempererat, memperkuat keberagaman kita di negara ini. Jadi, para saudara-saudari sekalian, terutama bagi pihak-pihak yang punya kewenangan dalam menentukan atau mengangkat atau memproses pengangkatan uskup, terutama kepada para uskup di negara Indonesia ini, dan terutama juga kepada KWI, kami berharap supaya paling tidak suara-suara kami yang seperti ini, aspirasi kami, kerinduan kami itu didengar. Karena sekalipun Anda tidak mendengar, Tuhan sudah bosan mendengarkan doa-doa kami. Karena ratusan orang, ribuan orang asli Papua di pelosok-pelosok di seluruh tanah Papua sejak dulu sampai pada saat ini sedang berdoa. Anda boleh saja tidak mendengar kami, tetapi Tuhan mendengar kami. Karena itu kami percaya apapun yang mungkin tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Karena itu pada waktunya Tuhan akan mendengarkan kerinduan kami, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami, dan kami percaya cepat atau lambat akan ada imam orang asli Papua yang akan menjadi uskup, entah di Papua maupun di keuskupan lain di luar Papua. Pada akhirnya, izinkanlah kami menyapa saudara-saudara sekalian bahwa saya sayangko sama dengan Tuhan sayang torang semua. Semoga ada damai dan sukacita, dan semoga hidup kita berbahagia.